Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini dari seorang hamba Tuhan, dan saya ingin membagikan bagi saudara. Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini ada 3 tipe dalam manusia. Yang pertama seperti Petrus, yang kedua seperti Yudas, dan yang ketiga seperti Elia. Kita tahu sendiri Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia selalu bersama dengan Tuhan Yesus semasa Tuhan Yesus ada di bumi. Dan Petrus inilah yang menyaksikan dan melakukan hal-hal yang ajaib bersama Tuhan Yesus. Salah satunya berjalan di atas air. Pada waktu mereka di tengah-tengah danau, Tuhan Yesus selesai berdoa dan datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Dan mereka ketakutan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka berpikir Tuhan Yesus adalah hantu dan mereka berteriak-teriak. Dan Tuhan katakan kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus menjawab dan berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan katakan, "Datanglah." Dan pada waktu itu Petrus berjalan di air bersama Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang mujizat, banyak kejadian yang mujizat ya. Dan juga banyak yang Petrus dapatkan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, dia dipercayakan sebagai batu karang atau dasar dari jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mempercayakan dia kunci kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus juga katakan kepadanya bahwa sampai 3 kali Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Tuhan Yesus juga menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Tetapi menjadi permasalahannya bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Begitu juga di akhir zaman ini akan banyak seperti Petrus yang bersama Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak sekali yang terjadi. Tetapi setelah mereka diuji, maka mereka menjadi takut dan mereka menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu sendiri saudara yang terkasih, sekarang ini mau apa-apa semua harus ada tanda itu saudara. Semua mesti ada tanda itu. Kalau tidak ada tanda itu tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa beribadah, tidak bisa bepergian, tidak bisa bekerja dan lain-lain. Karena akan terblokir, maka mereka dengan secara terpaksa mereka menerima tanda itu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menyangkal Tuhan Yesus seperti bagaimana Petrus lakukan. Jadi dengan secara tidak langsung manusia di akhir zaman ini menjadi ketakutan dan menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus. Ditanya oleh hamba perempuan, "Engkaukah bersama-sama dengan Tuhan Yesus orang Galilea itu?" Dia langsung menyangkal saudara. Begitu juga di akhir zaman ini akan banyak yang seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mereka masih ada kesempatan, yaitu bayar harga yang mahal agar mereka terus hidup dan Tuhan akan menebus mereka lagi. Saudara yang terkasih, selagi masih ada kesempatan, biarlah berbalik dan akuilah dia. Sebab Tuhan katakan, "Siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal ia di depan Bapa." Jadi saudara yang terkasih, mari kita jangan menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan katakan bahwa mereka akan membayar harga seperti Petrus yang disalibkan secara terbalik. Tetapi penganiayaan akan terjadi bagi mereka. Dan begitu juga seperti Yudas saudara. Yudas adalah salah satu murid juga bersama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Tuhan Yesus mengajar, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus di Getsemani, dia bersama dengan tua-tua para imam kepala datang kepada Tuhan Yesus. Dia mencium Tuhan Yesus dan di situ Tuhan Yesus ditangkap. Saudara yang terkasih, jadi saudara,
Kita tahu bahwa di akhir zaman ini banyak akan menjual Tuhan Yesus, seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Jangan kita, saudara, kita bertahan terus bersama Tuhan Yesus. Jangan kita menjual Tuhan Yesus. Apabila itu terjadi, maka keselamatan tidak akan kita alami. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam kitab Wahyu katakan akan dilemparkan, akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Jangan biarkan kita menjual Tuhan Yesus. Biarlah kita hidup bersama Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus ada pada kita, bernyala-nyala di dalam hati kita. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, seperti Yudas, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yudas setelah dia menjual Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus mau disalibkan, dihukum mati. Saudara, dia mengembalikan 30 keping perak itu, tetapi sudah tidak ada gunanya. Jadi harta di akhir zaman ini, jangan karena harta saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan karena harta saudara menjual Tuhan Yesus. Begitu juga Yudas, setelah dia melihat Tuhan Yesus mau dihukum mati, disalibkan, dia mau pergi kepada tua-tua, ingin mengembalikan 30 koin perak itu dengan menyesal dan berkata, aku telah berdosa, telah menyerahkan darah orang tidak bersalah itu. Yudas, saudara, tidak ada kesempatan bertobat. Dia setelah melemparkan koin itu di bait suci, dia menggantung diri, tidak ada keselamatan baginya. Begitu juga apabila orang menjual Tuhan Yesus demi harta dan kebebasan, maka mereka juga tidak akan mendapatkan menerima keselamatan itu. Maka mereka akan binasa, mereka akan mati di dalam dosa-dosa mereka. Orang yang seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Yang ketiga, saya mau sampaikan, hidup karena iman seperti Elia yang hidup di sungai Kerit. Burung gagak Tuhan perintahkan untuk mengantarkan roti dan daging kepadanya, dan dia minum di sungai Kerit itu. Saudara yang terkasih, begitu juga di akhir zaman ini akan banyak orang juga yang seperti Elia, tidak mau menerima tanda di dunia itu, tidak mau bebas seperti orang duniawi, tetapi mau melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus akan datang melihat apakah kita masih ada iman dalam kehidupan kita. Apabila iman tidak ditemukan bagi kita, maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak menjemput saudara. Saudara akan tertinggal. Sekarang ini Tuhan katakan masih ada kesempatan. Berbaliklah dan datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunan dosa daripadanya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Kita memperhatikan hidup kita agar berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Biarlah kita lebih setia lagi dengan Tuhan, mengejar kekudusan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Jangan pernah takut. Mereka mengatakan tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa melakukan apapun tanpa ada surat tanda binatang itu, saudara. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Kita tak perlu takut. Firman katakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersiaplah saudara yang kasih Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah di depan mata kita. Persiapkanlah hidup kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan datang mengangkat kita, menjemput kita, dan kita akan bertemu Tuhan di awan-awan. Kata firman Tuhan, Tuhan akan memeluk kita dengan erat. Saudara yang terkasih, demikian pesan Tuhan yang saya boleh sampaikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.